Halo. Oke, Leo ya. Leo. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Leo ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Leo. Jadi bisa cocok bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok ya. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke. Kita cek energi Leo, orang yang dealing dengan Leo, siapapun yang berkaitan dengan Leo ya, energi dalam waktu dekat. Oke, cara wah. Leo ya, aku ngerasa dalam waktu dekat ini, beberapa waktu ke depan, kamu bisa aja kayak ragu terhadap seseorang, atau kamu ragu bagaimana ke depannya, bagaimana hidup aku ini, bagaimana yang aku kerjakan ini, bagaimana keuangan aku, ya kayak ngerasa ragu ya. Ya aku ngerasa beberapa jadi kayak orang yang mau bergerak tapi banyak pertimbangan gitu ya. Mau melakukan sesuatu tapi ragu. Jadi beberapa ini menunda-nunda. Misalnya aku mau mantapkan hatiku sama dia, tapi kayaknya enggak lah gitu. Jadi ya menunda-nunda untuk mantapkan hati. Bisa juga aku tuh mau melakukan sesuatu untuk kerjaanku, untuk keuanganku, tapi kayaknya pelan-pelan lah gitu, soalnya rada-rada ragu. Nah ada beberapa kayak gitu ya. So ini ada yang konflik batin sendiri ya. Memang kita bisa konflik batin sama seseorang, tapi ya konflik batin paling gak enak itu ya, konflik batin sama diri sendiri. Contohnya terjebak sama perasaanmu sendiri, terjebak sama pikiranmu sendiri yang belum tentu benar gitu ya. Boleh mikir, boleh kayak mikir sesuatu gitu, tapi ya jangan berlebihan juga. Boleh punya pertimbangan, tapi ya pertimbangan itu jangan membuat kamu bingung gitu ya. Jangan buat kamu ragu. Karena hidup ini sebenarnya butuh kepastian kan. Kamu pun pengen punya kepastian. Oke. Nah, beberapa ngerasa capek ya. Capek dengan semuanya. Jadi kayak pengen istirahat, pengen diam, atau pengen cuek aja. Jadi rasa semangat terhadap sesuatu, rasa semangat terhadap seseorang ya, itu udah berkurang kayak gitu. Aku ngerasa berapa kalian seperti itu, yang mungkin sebelumnya semangat gitu ya terhadap sesuatu, semangat terhadap seseorang, tapi ini kayak kedepannya mulai biasa aja, kedepannya mungkin ngerasa datar-datar aja, kedepannya mungkin kayak pengen biasa aja dengan semuanya, kedepannya ya mungkin pengen cuek ya, pengen kayak udahlah, udah capek gitu. Jadi bawaannya ya pengen pasif sih, nggak mau menggebu-gebu lagi gitu. Oke. Ini beberapa kalian mau menutup siklus yang toksik ya,
mau menutup siklus yang nggak sehat itu, atau ya berusaha lagi, mencoba lagi ya, ada siklus yang nggak sehat itu. Ya bisa juga kalau ada orang toksik, orang beracun ya, itu harus dilepaskan. Atau situasi keadaan yang kamu rasa banyak racunnya, itu buat apa ya? Nah, ini beberapa kalian mau mengubah ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak berfaedah lagi gitu ya. Misalnya, ya buat apa kita bucin ya? Buat apa dibutakan cinta? Atau ya buat apa ya? Kita tuh kayak punya pola hidup, gaya hidup yang sebenarnya tidak ada faedahnya gitu. Jadi aku rasa kamu mau menutup itu, menutup kehidupan, menutup pola hidup, menutup gaya hidup yang kayak udah tidak ada faedahnya atau tidak bermanfaat lagi ya. Ya contohnya tentang bucin itu, baperan itu ya, sangat berperasaan itu, kayaknya kamu perlahan mengurangi itu. Kamu kayak orang yang lebih pakai logika mungkin ya, kedepannya realistis aja, kedepannya ya mana yang nyata itulah yang difokuskan gitu ya, gitu. Nih beberapa kalian apa ya udah males lah drama-drama. Capek nggak sih kalau kita drama? Capek nggak kalau konflik sama orang? Capek nggak ribut sama orang? Atau apa ya? Capek nggak sih konflik batin sama seseorang? Kayak gitu. Jadi mungkin kamu bisa aja diem, tapi kamu tetap itu mempelajari ya. Ini orang rada-rada nggak? Ini orang beres atau enggak gitu ya. Ada kalian gitu. Ini bisa kalian dalam waktu dekat maunya lebih pasif ya. Tapi kamu mempelajari nih. Kalau orang aroma-aromanya nggak enak ya, itu kan harus diwaspadai ya. Orang yang nggak jelas itu harus diwaspadai. Oke, kita lihat lagi. Nah, sebenarnya ya, ada orang yang kayak ngerasa capek juga mungkin ya, atau dia belum bisa lakukan yang terbaik untukmu ya. Seseorang ini belum bisa jadi versi terbaik, seseorang ini belum bisa sesuai harapan kamu. Oke. Aku ngerasa dia tuh kayak bingung ya, bingung juga sih bagaimana berjuang ke kamu. Mungkin ada juga yang dia pikirkan itu yang lain ya. Ada yang dia pikirkan yang lain itu bisa tentang seseorang, tentang keluarga, uang, kerjaan, atau siapa gitu ya. Ada yang ngerasa ya punya pikiran lain juga selain kamu. Jadi sulit ya memprioritaskan kamu. Oke, ini kalian saling sayang ya, ada kok saling cinta ya, meskipun menyakitkan. Ada yang memang kayak mungkin beberapa hubungan toksik, hubungan yang menyakitkan. Cuma aku ngelihat ini saling suka, saling sayang, saling cinta. Cuma ya tentang cinta itu relatif ya. Kalau toksik ya toksik ya, beracun, nggak sehat sebenarnya. Oke. Aku ngerasa ini ada ya kalian yang tersakiti, tapi bisa vice versa. Ada sebenarnya orang yang ya dia menyakiti lagi dan lagi gitu ya, kitalah yang tersakiti ya, misalnya kayak gitu.
Kalau kita tersakiti, aku ngerasa ya kita jadi kayak orang yang bisa aja menjauh. Pengennya ya kalau mau mengikhlaskan ya udah gitu. Kalau memang harus ikhlas ya mau gimana, harus ikhlas gitu kan. Cuma aku ngerasa seseorang ini nggak mau lepas sama kamu, ya. Ada seorang nggak mau lepas dari dirimu. Ada seorang seperti kayak ya tidak bisa ya kehilangan kamu, tidak bisa melepaskan kamu, gitu. Cuma ya memang orangnya rada-rada nggak jelas ya. Ini berapa kalian ada hubungan yang kayak nggak ada gitu kejelasannya, aku rasanya. Oke. Aku ngelihat kamu ini terkoneksi dengan seseorang, ya, sangat kuat. Tapi aku ngelihat kamu juga terkoneksi dengan leluhurmu, ya. Kamu terkoneksi juga dengan kakek nenek moyang yang menjaga kamu. Jadi sebenarnya apapun ya problem di hidup ini, masalah-masalah di hidup ini, drama-drama di hidup ini ya, aku rasa bisa kamu hadapi ya. Kamu bisa hadapi ya, ikuti aja intuisi, ikuti kata hati. Karena di dalamnya ada suara Tuhan, suara malaikat, suara penjaga, leluhur kamu ya. Itu juga bisa berbicara sama kamu melalui hatimu ya. Tuh. Oke. Nah, ini aku ngerasa kamu itu mungkin kedepannya fokus kepada perkembangan dan peningkatan ya di kehidupan kamu. Ini berapa kalian ada yang spiritual awakening lagi ya, atau terbangun lagi secara spiritual, bangkit lagi secara spiritual, naik lagi level spiritualmu. Karena di sini ada kesadaran ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat atau kedepannya kamu akan sadar semua yang terjadi di hidupmu itu polanya sebab akibat ya. Semua yang terjadi di hidup kamu itu mungkin polanya sebab akibat ya. Misalnya kamu bisa ada hubungan toksik ya karena kamu izinkan orang toksik itu masuk. Sama kayak kamu tersakiti ya, kenapa kamu izinkan orang menyakiti kamu? Nah, seperti itu. Kita tersakiti ya karena kita izinkan orang menyakiti kita. Padahal ya kita bisa kan memilah-memilih mana yang harusnya tidak perlu ya merasa sakit hati gitu. Tapi aku ngerasa ada juga yang mungkin punya ekspektasi, punya harapan ya. Nah, kalau harapan ini terlalu berlebihan ya, apalagi sama manusia, berharap berlebih sama manusia itu kayak wah kecewanya luar biasa. Jadi ya kamu akan pahami semuanya. Apa yang kamu rasa semuanya pola sebab akibat ya, mungkin kamu akan merenungi ya, atau akan mengubah semua lebih baik. Begitu juga ya, kalau inginkan seseorang yang lebih baik ya kamu harus memperbaiki dirimu. Kalau kamu ingin seseorang yang berkualitas ya kamu harus bikin dirimu berkualitas, kayak gitu ya. Kayak gitu juga kalau kamu menginginkan teman ya, pengen teman yang positif ya kamu jadi orang yang positif lah ya. Kalau kamu positif kamu menarik energi yang positif. Oke? Jadi itu buat Leo ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.